Halo semuanya, saya Sabir Raira. Kali ini saya akan lanjut terkait dengan tutorial Laravel. Dan pada topik kali ini kita akan bahas terkait konsep yang diterapkan pada framework Laravel itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke gimana cara apa-apain aplikasi kita, jadi kita pahami dulu konsep yang diterapkan dari si Laravel itu sendiri. Nah, jadi di suatu framework itu kan, di beberapa framework yang terbaru saat ini, kita sudah menemukan, biasanya kita pakai konsep yang namanya MVC. Nah, ini. Jadi MVC itu singkatan dari model view controller. Ini diterapkan banyak banget di framework-framework web saat ini gitu. Kenapa pakai konsep kayak gini? Jadi ide utamanya adalah kita ingin memisahkan antara model, view, dan controller. Di mana si model ini tugasnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan data gitu kan, dengan database segala macam ini ke model. Terus kalau controller ini segala sesuatu yang terkait dengan business logic, dan view ini segala sesuatu yang terkait dengan tampilan. Jadi dengan adanya konsep MVC ini, pengembang atau programmer ketika mereka coding, mereka harusnya memisahkan ketiga hal ini gitu kan. Jadi kalau ada bagian yang ngurus database, mereka harus ke sini. Kalau ada yang ngurusin tampilan, mereka ke sini. Dan kalau ada yang ngurusin business logic, mereka harus ke sini gitu. Dan ini juga sebenarnya memisahkan antara file-filenya biar nggak keliru gitu kan di kemudian hari. Nah, selain memisahkan dari proses ini, bagi saya pribadi penggunaan konsep MVC ini bisa juga sebagai ibaratnya standar baku gitu kan bagi seorang programmer atau beberapa orang programmer dalam melakukan penulisan kode di aplikasi. Kenapa gitu? Karena salah satu isu yang sering ditemui ketika kita melakukan kolaborasi, aplikasi kolaborasi kita bikin secara kolaborasi rame-rame gitu kan. Kita seringkali bingung gitu kan, programmer yang ini punya punya penamaan dan peletakan folder yang beda dengan program yang lain gitu kan, dan itu beda-beda. Apalagi kalau misalnya suatu developer resign dan dia digantikan oleh developer lain itu bingung pasti baca aplikasi yang dibuat oleh si programmer tadi kalau tanpa konsep seperti ini gitu kan. Nah, dengan adanya konsep seperti ini kita jadi ibaratnya lebih terarah lah gitu kan. Ketika kita mau ngeditnya masalah database ya kita ke sini gitu kan. Ketika mau ngotak-ngatik tampilannya ke sini gitu kan. Ketika mau ngotak-ngatik business logic kita ke arah sini gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, jadi antara view dan model ini sebenarnya mereka nggak terhubung langsung gitu kan. Mereka nggak langsung saling tembak-tembakan gitu kan, suatu nilai gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, view itu harus ngakses controller dulu. Jadi si controller inilah yang akan menentukan tampilan apa yang akan ditampilkan ke si view. Jadi bisa dibilang si controller ini adalah penghubung antara model dan si view gitu. Itu ya. Itu konsep MVC dari yang sudah ada pada saat ini. Nah, sementara di Laravel itu sendiri, dia bisa dibilang punya konsep MVC gitu kan. Ini MVC, tetapi dia di tengah-tengah ada ini namanya roots. Roots ini apa sih? Jadi roots ini adalah suatu tempat si Laravel itu melakukan pengaturan dari URL yang akan diakses ke dalam aplikasi. Dan setiap orang-orang akses ke HTTP www apa kayak gitu kan ke aplikasi Laravel kita, ini akan langsung bermuara ke roots dulu gitu. Kemudian dari roots baru dia akan mengakses controller. Dari controller, maksudnya dari roots bisa controller tapi bisa juga enggak sebenarnya, tapi hampir semuanya ke sini ke controller. Dan dari controller ini baru dia nentuin dia akan manggil database siapa, dia proses nih kan responnya. Misalnya si user misalnya mengisi suatu form, jadi itu kan ibaratnya ada request dari si user dan di sini ngecek itu kan requestnya apa gitu kan. Kemudian dia ngakses database nih, ke database, ke model gitu kan. Dia nentuin model mana aja yang mau ditampilin gitu kan. Dan setelah selesai baru dia menentukan tampilan yang mana yang mau ditampilin dengan data model apa yang akan ditampilkan ke si view ini. Dari view baru view ngasih feedback lah ke usernya, ke pengguna untuk ditampilkan ke user interface-nya gitu. Ini dari si Laravel. Jadi kalau teman-teman lihat ada tambahan satunya namanya roots. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat foldernya si Laravel. Nah, ini foldernya si Laravel tutorial tadi. Ini kalau teman-teman lihat, ini foldernya. Jadi di sini ada banyak folder app, bootstrap, bla 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 dan segala macam. Nah, foldernya si MVC tadi kalau di Laravel. Jadi pertama kita masuk ke roots. Jadi ini ada folder roots. Jadi disinilah folder roots tempat bernaungnya si roots tadi gitu kan. Jadi di sini tempat bernaungnya. Dan kalau kita mau kotak-atik terkait web itu di sini. Dan kalau yang ini itu untuk API, ini lain-lain lagi. Jadi kalau untuk web sederhana kita ngaksesnya ke sini. Yang kotak-atik cuman file ini saja gitu. Nah, sementara ada lagi file si model view controller. Jadi kalau si model agak jauh, kalau roots kan enak nih langsung di luar ada nih foldernya. Kalau si model teman-teman harus buka app,
Nah, ini ada models. Jadi models di sini ngotak-ngatiknya. Jadi semua tabel-tabel teman-teman itu nantinya harusnya tabel database ya maksudnya. Tabel database itu nanti harusnya terdefinisi di sini gitu. Jadi kalau ada tabel pegawai, tabel kendaraan nanti terdefinisi di sini modelnya biar kita bisa kelola database itu tanpa harus tembak query-nya langsung gitu. Kemudian controller, view ya, VC, model view, kemudian view ada di resources, nah ini di views. Nanti di sini untuk ngatur tampilan. Kemudian yang terakhir controller itu ada di app, http dan nih controllers di sini. Ini ya. Jadi ini penjelasan dari si folder-folder itu gitu. Nah, selain folder ketiga ini, jadi sebenarnya ada banyak folder di Laravel gini kan, bla 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 ini. Tapi sebenarnya teman-teman secara pembuatan nanti sebenarnya pasti cuman banyak muter-muter di sini gitu kan. Banyak kan muternya di sini controller, model dan view. Roots setiap kali nambahin apa kita kasih roots itu kan, tapi roots paling nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi kita akan banyak berkutat di sini, ya paling di sini adalah middleware segala macam ada, tapi nggak banyak banget, jadi akan banyak berkutat di ketiga folder ini saja gitu, kayak gitu ya. Nah kemudian kalau kalian teman-teman lihat bagian sini, di sini ada banyak file juga, sini saya tutup semuanya. Nah ini jadi ada roots, nah ini ada config ini letaknya untuk ngisi konfigurasi dari aplikasi kita, database ini nanti informasi terkait migration, seeding dan segala macam. Public ini tempat kita nyimpan aset-aset statik kita. Kita bisa nyimpan template di sini, tem dari suatu HTML yang kita download itu kan kalau kita nggak ngerti untuk buat dari awal gitu kan. Kita taruh sini resources tadi, view, roots dan segala macam. Nah, di sini ada file git untuk GitHub ini kan. Kemudian di sini composer. Nah, ini composer ini yang tadi saya bilang. Tadi kan kita instalasi Laravelnya pakai composer. Nah, jadi inilah file-file yang secara default langsung di-download dari Composer ketika kita instalasi framework si Laravel tadi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ada framework Laravel, keterangannya PHP-nya bla 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 segala macam. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini Laravel framework juga ada 8.12 segala macam. Ini informasi si komposernya. Jadi kalau suatu saat teman-teman mau menambahkan library baru, teman-teman cukup nambahin di sini atau di tempat lain gitu kan. Nanti tinggal diupdate di komposernya secara otomatis gitu. Hasil dari semua library yang di-download dari si Laravel ini nanti tersimpan di sini di vendor. Ini isinya nggak usah teman-teman kotak-atik, ini otomatis package yang sudah kita pakai dalam aplikasi Laravel kita ini. Itu ya. Itu terkait dengan si MVC dan struktur folder yang ada pada Laravel. Nah, sekarang saya akan demokan dari teman-teman terkait dengan ini halaman ini. Jadi kita tadi sudah jalankan ini gitu kan. Ketika kita running Laravel local source Laravel public, ini langsung muncul halaman ini. Gitu kan. Ini pakai public karena emang kita ngaksesnya folder public. Sebenarnya kita nanti kalau kita jalanin ke server, ini nggak kepake sih. Ini langsung kita tembak ke directory awalnya aja gitu kan. Nah, jadi ini folder awalnya. Jadi apa sih yang dilakukan ketika kita ngakses ini kok bisa-bisanya langsung muncul halaman ini? Jadi kalau teman-teman lihat, sekali lagi, tadi saya udah bilang, ketika kita melakukan akses ke URL aplikasi Laravel, hal pertama yang disentuh oleh tampilan itu adalah ini, roots. Nah ini, jadi dia akan langsung ngarah ke sini. Kalau teman-teman lihat, ini ada get, garis miring, kemudian di sini return, view, welcome. Jadi ini bisa saya ganti, misalnya, sebagai contoh saya akan ganti, returnnya misalnya, halo semuanya, gitu kan. Seperti ini, oke? Kemudian saya refresh di sini, ini jadinya seperti ini, halo semuanya, gitu. Jadi artinya apa sih coding ini? Jadi artinya ketika saya akses garis miring public garis miring kosong, saya akan mengakses ke sini, gitu, ke URL ini. Atau dalam kata lain tadi dia ngaksesnya ke view welcome. View welcome ini apa sih artinya? Jadi dia akan mengakses view, mengakses dari views-nya si Laravel dalam folder welcome. Dan kalau lihat di sini ini kita buka lagi resources, views, tapi ini view tapi ya sama ke arah ke views gitu kan. Dia akan mengakses welcome bleed.php. Dan kalau teman-teman lihat isinya, nah seperti ini. Ini isinya adalah yang tampilan ini tadi, yang tampilan ini. Nah, ini berasal dari view yang ini. Itu ya. Nah, kemudian kita akan coba buat satu lagi root gitu kan, satu lagi root. Jadi kita copy paste ini. Sebagai contoh, saya akan buat suatu root public misalnya, isinya halo. Ini ya. Dan dia ketika diakses akan mengembalikan pesan biasa saja, string misalnya kan. Halo semuanya misalnya. Oke?
Jadi ketika saya jalankan di sini, public garis miring halo, dia akan menjadi seperti ini. Gitu. Jadi itu dari si fungsi roots itu sendiri. Gitu ya. Sampai sini harusnya cukup jelas terkait dari si roots itu sendiri. Nah, kita selain dari siapa? Ini kan kita udah akses dari return view langsung nembak ke view. Ini return string langsung ngambilin string. Kita kan selanjutnya harus buat semua roots itu ada di sini gitu kan, di suatu file ini. Dan kita nggak mungkin ngetik seluruh logic bisnis kita di dalam sini gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita ketika buat aplikasi kita maunya dibagi-bagi gitu kan. Ketika kita mau bikin suatu roots untuk pengelolaan misalnya data pegawai, kita harusnya bikin di folder di file sendiri yang khusus untuk pegawai saja. Kalau di sini bakalan panjang banget nih, bisa-bisa ratusan ribu kan di sini kode-kodenya nanti jumlah barisnya. Nah, untuk itu kita bisa ngakalin sebenarnya dengan mengakses ke controller gitu kan. Kita ngaksesnya ini bukan lagi langsung kayak gini ke view, ke string kayak gini, kita bisa ngakses controller. Gimana caranya? Caranya yang pertama kita harus buat controller dulu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, file controller itu ada di app http controllers. Misalnya saya buat suatu file baru lagi, misalnya home controller gitu kan. .php. Oke? Nah, ada dua cara di Laravel untuk membuat suatu controller. Jadi ini kan kalau kalian buat manual ini kosongan nih, kosongan. Jadi saya sebenarnya ya, lupa nih kode untuk datasnya apa sih gitu kan. Jadi saya coba delete gitu kan. Jadi teman-teman bisa buat juga menggunakan komen gitu kan. Nah ini komen, komennya ketinggian tadi ya. Nah jadi change directory dulu saya ke Laravel tutorial. Ini yang ini ya. Jadi saya akan masuk ke directory yang aplikasi ini gitu kan. Kemudian dari si Laravel itu punya fungsi yang namanya PHP Artisan. PHP Artisan itu ibaratnya, ya intinya Artisan itu punya si Laravel. Kemudian saya mau buat make-nya siapa yang mau saya buat? Controller dengan nama home controller. Kayak gini. Oke. Kemudian saya enter. Dia akan membuat sebuah file baru di sini di home controller seperti ini. Jadi ketika saya klik, nah ini sudah ada namespace-nya udah langsung ada, use-nya ada gitu kan. Terus ini kelasnya sesuai dengan nama yang kita buat tadi. Gitu ya. Nah, sebagai contoh saya di sini akan buat sebuah tampilan misalnya public function, sebuah function gitu kan. Function index yang nantinya akan kita pakai yang diakses di roots-nya tadi gitu kan. Function index seperti ini. Misalnya di sini return misalnya ini dari home controller gitu kan. Kayak gini, cuman gini aja. Oke? Nah, ini kita bisa pakai di roots yang kita buat tadi gitu. Gimana caranya? Yang pertama kita definisikan dulu di sini. Karena ini kalau teman-teman lihat kan ada namespace di atas ini kan. Nah, jadi kita harus definisikan namespace ini di web roots-nya ini tadi. Ya, ibaratnya apa ya? Kita ketika masuk rumah orang harus ketok pintu dulu lah ibaratnya kan. Kita izin dulu. Jadi kita definisikan di sini. Ini http terus controllers gitu kan. Garis miring terus home controller. Nih ya, berarti di sini kita minta izin untuk menggunakan file yang ada di home controller ini. Gitu ya. Oke, lupa titik koma. Nah, kemudian saya akan buat sebuah roots baru gitu kan. Misalnya saya copy paste aja di sini. Saya akan buat root get ini aksesnya ke home misalnya kan, ke home. Dan apa yang akan dilakukan di sini? Jadi di sini yang akan saya lakukan adalah saya nggak lewat langsung gini ya. Jadi saya akan menggunakan si controller yang ada di aplikasi. Jadi caranya gimana? Caranya adalah misalnya home, dia akan masuk si home controller gini. Oke. Titik 2 class terus koma, siapa yang diakses? Yang diakses adalah si index. Seperti ini. Oke. Ini bedanya cuman ini sih, kalau ini function gitu kan. Kalau di sini get-nya sama, get ini ada home, tapi di sini bukan function tetapi controller. Dari home controller yang diakses itu function si index yang ini berarti. Kita akan coba jalankan. Jadi di sini garis miringnya kita ganti home. Jadi dia seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi dengan bisanya kita akses controller dari roots, kita kedepannya bisa masukin ini menggunakan si controller aja gitu kan. Jadi filenya nggak semuanya campur aduk di sini gitu. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih, nantikan tutorial saya selanjutnya.